Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraflah. Saya berasal dari jurusan PGSD Universitas Pahlawan Tuan Putri Tambosai. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran SAFI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilakan memimpin doa ya. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran. Ada yang tidak datang pada hari ini? Alhamdulillah datang semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Oh iya, Isya, belajar apa? Iya betul, belajar tentang tumbuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifat benda. Ada yang tahu apa itu wujud benda? Jadi, setiap benda itu memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3. Ada benda padat, benda cair, dan juga gas. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan wujud benda dan sifat benda. Silahkan disimak ya. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3 adik-adik, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil itu berwujud padat. Minyak dan air itu berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon itu berwujud gas. Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh lainnya? Nah, adik-adik, kita sudah belajar di kelas 2 bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Nah, di kelas 3 ini kita mengulang lagi tentang wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk memasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada gambar Dayu yang sedang membantu ibunya. Kamu telah mengamati gambar di atas tadi. Kita akan kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar tadi sesuai wujudnya adik-adik. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kita akan sebutkan benda padat, benda cair, dan benda gas sesuai gambar tadi. Nah, benda padat yang ada di gambar tadi adalah panci, kompor, spatula, penggorengan, baskom, dan lain sebagainya. Adik-adik bisa tambahkan sendiri ya, sesuai dengan gambar tadi. Lalu benda cair yang ada dalam gambar tadi contohnya air. Ada minyak goreng, ada cuka, ada kecap, ada saus. Lalu benda gas itu ada uap air. Ada gas juga adik-adik, biasanya sekarang kompor itu memakai gas kan. Nah, gas itu termasuk dalam benda gas. Amati lingkungan sekolah adik-adik semuanya. Tentukan nama-nama benda lalu kalian tuliskan dalam tabel itu sesuai dengan wujudnya. Apakah wujudnya padat, cair, atau gas? Nah, contoh benda padat yang ada di lingkungan sekolah adalah buku, meja, kursi, tas, papan tulis, dan lain sebagainya. Contoh benda cair yang ada di sekolah adalah air. Tinta spidol itu adalah benda cair. Lalu benda gas yang ada di lingkungan sekolah kita ada udara, oksigen, ada asap, itu adalah benda gas. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Coba adik-adik bisa sebutkan 3 wujud benda. Ya, ada benda cair, benda padat, benda gas ya. Boleh kalian bolak-balik ya. Lalu,
Tuliskan 2 contoh benda padat di sekitar kalian. Nah, kalian bisa tuliskan ya adik-adik, benda apa saja yang termasuk benda padat di sekitar kalian. Kak Citra di sini bisa sebutkan meja, kursi, buku, gelas, piring, batu, dan lain-lain. Tuliskan atau sebutkan 2 contoh benda cair di sekitar kalian. Ayo coba kalian bisa lihat di sekitar kalian ada benda cair apa saja. Di sini contohnya ada air, ada bensin, kecap, sirup, cuka, minyak goreng, ya, madu, dan lain sebagainya. Tuliskan 2 contoh benda gas di sekitar kalian. Nah, contohnya ada udara, ada asap, ada oksigen. Kak, ada balon. Adik-adik, dengarkan Kak Citra. Balon itu adalah benda padat, tapi gas di dalam balon itu baru namanya benda gas ya. Jangan kalian sebut balon itu benda gas, balon itu benda padat. Nah, di dalamnya ada gasnya. Begitu ya adik-adik ya, harus kalian pahami. Dari video yang telah kalian tonton, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan memberi lembar soal untuk kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan ya. Oke, kepada kelompok yang sudah siap untuk presentasi, dipersilakan maju ke depan. Oke, dimulai dari kelompok 2 ya. Nah, untuk kelompok lain tolong diperhatikan, dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada akhir diskusi ya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan Dena jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ingat ya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 kilometer 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? 5 kilometer sama dengan 5000 meter. Ditambah dengan 300 meter. Sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? 1523 meter sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter. Sama dengan 1 kilometer ditambah 523 meter. Nah, sekarang kita berada pada akhir pembelajaran. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kedepannya belajar lagi ya, karena kita akan membahas lebih dalam mengenai wujud benda dan sifat benda. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.